Oke, malam ini gue bakal ngebahas soal teknik dasar bermain gitar ya. Pada video sebelumnya, yaitu video pertama, video kedua yang membahas teknik dasar bermain gitar. Video ini yang lanjutannya ya. Berarti ada yang ke satu, kedua, dan sekarang yang video gue buat kali ini yang kedua. Jadi ketika lo main gitar atau sedang bermain solo atau chord, cara menekan senar yang benar itu seperti apa sih yang seharusnya ya. Jadi ketika lo menekan senar yang menggunakan dengan tangan kiri itu harus berdiri tegak ya, dan untuk membunyikan nadanya atau menekan senar itu harus pakai ujung jari ya. Untuk menekan senarnya itu harus pakai ujung jari, ujung ini. Nah, ujung ini. Jadi bukan dengan telapaknya. Ini kan telapak. Nah, jangan pakai telapak ketika membunyikan senar. Pakai ujung jarinya, ujung telapaknya. Nah, ini yang membuat jari kita pada saat bermain gitar itu akan berdiri tegak ya, pakai ujung jari. Contohnya kayak gini, ketika lo mainin nada, nah itu pakai ujung jari nekannya, kelihatan ya, bukan telapak jari. Jadi harus berdiri, jangan tidur. Jadi cara menekannya itu pakai ujung jari, bukan telapak jarinya ya, ujung jarinya. Sama ketika kita di jari kedua, 3, dan 4 ya, ujung jari. Nah kalau misalkan yang tidur itu kayak begini, ini tidur, jarinya tidur. Jadi yang barusan itu dimainkan dengan menggunakan telapak jari, bukan dengan ujung jari ini ya. Yang seharusnya pakai ujung jari. Secara visual beda ya. Ini yang pakai telapak jari, ini yang menggunakan ujung jari ketika bermain gitar, mau itu melodi atau chord ya. Di flashlightnya mana? Oke. Jadi harus menggunakan ujung jari. Ini yang tidur,
sampai ujung jari. Beda ya visualnya. Aduh, lupa deh kayaknya ini nggak pakai flashlight. Semoga aja nggak gelap videonya. Dan yang kedua, untuk pergelangan tangan ya, khususnya di bagian belakang atau neck. Jadi ketika lu bermain gitar, posisi mencengkram neck itu harus seperti apa sih? Nah, ada yang miring atau digenggam semuanya, ada yang dengan menggunakan jempol. Cuma ini tergantung ketika main solo ya. Cuma kalau gua sendiri pakai dua teknik yang berbeda gitu ya, dengan cara seperti ini. Yang pertama, kelihatan ya. Nah, yang kedua, digenggam seluruhnya. Cuman kenapa pakai dua fungsi ini? Karena ketika kita main solo, nggak semuanya lick-lick yang kita mainin itu harus dengan menggunakan posisi jempol di neck ya, di belakang neck. Nggak semua. Ada yang beberapa scale atau lick yang memang nyamannya digenggam gitu ya. Bedanya kalau dengan menggunakan jempol dengan teknik seperti ini, itu powernya lebih kuat. Power untuk apa? Mencengkram fretboardnya. Dan kalau pas posisinya bobo atau tidur itu agak lemah. Kan bingung, susah buat running ya. Jadi kalau bisa disesuaikan gitu ya. Ketika kita main di senar 6, 5, 4, 3, 2, 1, kita bisa genggam seperti ini. Pas balik ke senar 3, berdiri. Itu biasanya apa? Rata-rata seperti itu. Kebanyakan main gitar ya, para gitaris gitu. Jadi ini nih teknik dengan cara menggunakan jempol ya di belakang neck. Full. Yang kedua, kita pakai dua teknik. Cuma itu dilatihnya secara berkala aja gitu. Gua biasanya mainnya kayak gitulah, untuk mencengkram layar gitar. Ada juga yang emang dia sukanya pakai teknik seperti ini, nggak rubah-rubah gitu ya posisinya. Kalau gua sendiri, ubah
kelihatan ya bedanya. Jadi kalau gua lebih banyak menggunakan metode seperti ini ketika bermain gitar. Berdiri, tidur, berdiri, tidur maksudnya, berdiri. Ada juga yang emang gitaris lebih suka dengan menggunakan full ya, jempol, nggak rubah-rubah gitu. Itu tergantung kebiasaan nantinya. Lebih nyamannya yang mana, atau mau pakai keduanya, atau full berdiri terus. Itu untuk tampak belakang ya. Kalau tampak depannya seperti ini. Nah, oke. Sorry. Jadi untuk jempol, nah kalau misalkan kita pakai teknik yang barusan, jempolnya di posisi neck nih seperti ini ya, itu otomatis nggak bakal kelihatan jempolnya. Ya. Beda lagi kalau misalkan kita pakai teknik yang kedua. Jempolnya. Nah, ada sebagian gitaris yang memang lebih suka begini ya posisinya. Oke. Untuk main scale atau chord. Ini ya teknik jangan menggunakan namanya jempol ya, jempol untuk menahan layar gitar atau neck gitar. Kalau gua sendiri biasanya mainnya pakai dua teknik gitu kan. Jadi jempolnya mengong, ada lagi mengong, hilang lagi. Cuman untuk masalah power itu lebih kuat di jempol ya, lebih kuat di teknik yang ini. Oke. Nah, lebih kuat yang di sini untuk power, untuk powernya lebih kuat jempol. Dibandingkan dengan tidur. Cuma itu tergantung ketika pada kita main solo gitu kan. Ada solo yang emang kita harus pakai teknik yang pertama ya, kayak kalau misalkan kita main sweep picking itu biasanya
pakai teknik yang pertama. Nah ini karena jangkauannya lebih luas. Kalau misalkan kita pakai yang ini, yang teknik yang kedua, ini susah dalam arti ketika kita mau menguasai teknik tersebut. Ya, cuma kebanyakan biasanya yang berdiri tegak jempolnya di belakang neck ini ya, begini. Cuman ada beberapa arpeggio yang emang enaknya sambil digenggam kayak gini. Ya kan? Kalau ini lebih enak digenggam, posisinya lebih nyaman. Kalau kita main arpeggio bentuknya seperti ini ya. Sorry. Cuman ada bentuk yang emang kita harus tegak. Jempolnya jangan kelihatan gitu. Ada yang emang harus tidur. Biasanya kalau untuk posisi tidur itu pakai rata-rata scale-nya pentatonik ya. Biasanya lebih enak gitu. Bedanya kalau misalkan kita berdiri, jempolnya nggak tidur. Cuma itu gimana nyamannya kita aja gitu. Kalau gua nggak terbiasa ketika main pentatonic scale dengan mencengkeram seperti ini ya, pakai jempol untuk powernya. Cuma itu tergantung scale yang akan kita mainin juga. Kalau misalkan mau running, ya gue biasanya jempolnya ditekuk. Ditekuk biar lebih leluasa. Jadi mau pakai teknik yang mana nih? Itu nanti tergantung ke permainan kalian sendiri gitu kan. Cara main gitarnya seperti apa, nanti cara solo main gitarnya seperti apa, nanti teknik apa yang akan digunakan ketika mencengkeram fretboard dan neck, itu tergantung kalian gitu kan. Ada yang emang harusnya tidur,
berdiri. Biasanya untuk posisi berdiri itu kebanyakan dipakai buat scale yang satu senar 3 not, yang jempolnya nggak kelihatan begini. Biasanya pakai 3 not per string, enaknya gitu kan. Kalau untuk posisi jempol seperti ini itu lebih nyaman. Lebih nyaman posisi jempolnya ditegakkan ya, dibandingkan jempolnya tidur atau jempolnya nggak nongol dan jempolnya yang nongol. Itu tergantung permainan solo gitar Anda untuk kedepannya gitu ya. Ini gua jari jempolnya nongol. Nah, ini mulai tenggelam. Nongol lagi. Nongol. Tenggelam. Oke. Jadi tergantung nanti lu main solo, terus scale apa aja yang lu pakai nantinya bakal berpengaruh banget sama penggunaan dua teknik ini gitu kan. Jadi kalau bisa lu ya kuasai kedua teknik ini secara berkala atau continue. Kalau bisa pakai metronom lah, biar bisa ngejar speednya sama temponya yang lebih stabil gitu kan. Jadi yang pertama, ketika menekan senar pakai ujung jari ya, ujung jari ya, ujung jari. Ingat ya, ujung jari, jangan pakai telapak jarinya, ujung jari. Yang kedua, teknik dengan menggunakan jempol sebagai penyangganya. Ini dibagi dua berarti kan, teknik pertama dan teknik kedua dengan cara menggenggam. Cuma ini 50-50 ya jatuhnya gitu kan, karena nggak harus tegak terus. Ya, kalau gua atau yang lain pun ada gitu ya, yang jempolnya kadang nongol, nggak masalah gitu. Cuman diusahain untuk tegak dulu ya posisinya, biar terbiasa, karena yang posisi seperti ini lebih sulit untuk dikuasai gitu kan. Enaknya
nggak cepat pegel kalau pakai teknik jempol untuk penyangga neck gitar ya ketika menggenggam. Kalau teknik menggenggam gini lebih cepat pegelnya. Dan powernya kurang mantap. Power itu berarti ada di tangan kiri dan tangan kanan. Kalau untuk tangan kanan, power itu untuk tune yang dihasilkan ketika kita mengetik gitar. Ini nggak pakai power. Ini yang pakai power. Itu tergantung ke Anda sendiri nantinya. Nyamannya seperti apa? Ya. Semua kembali ke Anda sendiri. Udah malam bro, hampir jam 12, baru bikin listen lagi. Kita lanjut nanti ya.